Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan dan kami cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini, ibadah puasa tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Atas bimbingan beliaulah sehingga kita semua bisa berada pada zaman yang serba ilmiah seperti sekarang ini, yang nantinya akan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau amalan-amalan apa saja yang bisa mengetuk pintu langit ya dalam bulan puasa ini. Amalan-amalan apa saja yang bisa memberikan pahala berlebih kepada kita selama bulan puasa ini. Seperti kita ketahui bahwa bulan puasa adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita. Ya, di antara 12 bulan itu ada Sayyidul Syahr. Ya, ada istilahnya tuannya dari para bulan-bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kemudian setan ataupun jin dibelenggu, ya. Makanya di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita memanfaatkan dengan baik. Karena di bulan Ramadan ini ya, ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya, dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ada satu hadis, meskipun statusnya ini hadis dhaif, tapi kalau untuk fadhailul amal itu masih boleh dikerjakan, ya. Satu kebaikan sunnah yang dilakukan di bulan puasa atau bulan Ramadan, maka bagaikan melakukan amalan fardu. Pahalanya sama halnya dengan melakukan ibadah fardu. Dan barang siapa melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan ini, maka sama halnya melakukan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Ya, jadi amal baik sunnah, ya, amal baik yang hukumnya sunnah kalau kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini dihitung pahalanya sama halnya dengan kita melakukan ibadah wajib atau fardu. Begitu juga ketika kita melakukan ibadah fardu yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya ya, satu ibadah dinilai 70 ibadah fardu di bulan yang lain. Ini salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Maka seharusnya kita berlomba-lomba untuk melakukan satu kebaikan. Ya, baik itu yang sifatnya sunnah ataupun yang sifatnya wajib. Ya. Kemudian amalan apa saja yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan ini? Ya. Yang pertama ada beberapa amalan, ya. Yang pertama ada memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah.
memperbanyak sedekah, terutama apabila kita mempunyai rezeki lebih, bisa memberikan makan untuk berbuka puasa, memberikan takjil, memberikan makan untuk orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan pahala orang yang melakukan ibadah puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini satu keutamaannya. Makanya kalau misalnya kita melihat seperti kayak di Arab Saudi, daerah Mekah, Madinah, itu berlomba-lomba ketika bulan puasa itu kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, jangan khawatir kelaparan, nggak dapat buka, bahkan sampai kita pulang berlebih sana. Sifatnya kayak memaksa supaya kita menerima sedekah mereka, karena mereka tahu ya pahala sedekah yang dilakukan di bulan puasa. Kemudian yang kedua, selain bersedekah, qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Ya, melakukan qiyamul lail, ya, melakukan ibadah yang dilakukan di malam hari, ya, menghidupkan malam harinya bulan puasa. Bisa mulai dari taraweh, tadarus, kemudian sholat tahajud, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lain, ya. Kemudian selanjutnya memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti kita tahu bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Makanya setiap tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Ini banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bertadarus Al-Quran pada malam hari, ya, karena di bulan Ramadan ini juga ada satu riwayat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang secara intens Nabi Muhammad menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Makanya umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Ya, sering ibu katakan bahwa membaca Al-Qur'an itu pahalanya luar biasa. Hitungannya tidak ayat, tidak surat, tidak juz, tapi per huruf. Di dalam bulan biasa saja, bukan bulan puasa, ya, membaca Al-Qur'an itu hitungannya per huruf. Satu huruf nilainya 10 kebaikan. Itu di bulan selain Ramadan. Nah, sekarang kita bisa membayangkan ketika kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan seperti apa pahalanya. Di luar bulan puasa saja pahalanya satu huruf 10 kebaikan, ya. Nah, kalau di bulan puasa berarti berkali-kali lipat, hitungannya huruf, ya. Makanya kita berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa, ya, karena kita sekarang ini pembelajarannya secara daring dilakukan di rumah, harusnya kesempatan untuk membaca Al-Qur'an itu jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita pembelajarannya berangkat sekolah. Makanya, ya, coba kita berlomba-lomba, diupayakan kalau bisa one day one juz, satu hari satu juz. Syukur-syukur setiap habis sholat fardu satu juz, ya. Jadi 6 hari sekali hatam, ya, minimal, ya, minimal one day one juz. Satu bulan ini kita bisa menghatamkan Al-Qur'an, karena ini ulang tahunnya Al-Qur'an, ulang tahunnya bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian amalan berikutnya yaitu melakukan ibadah makan sahur. Makan sahur itu juga adalah satu kesunahan, ya. Jangan males karena dilakukannya malam hari, bangun tidur kemudian disuruh makan, males. Ini ada satu kesunahan tersendiri, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah, ya. Makanlah sahur kalian semua, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan, ya.
baik untuk karena sahur itu ada nilai keberkahan sendiri, keberkahan karena kita mendapatkan kesunahan dari melakukan perintahnya Nabi. Kemudian sahur itu juga bisa memberikan nutrisi kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan kuat ya, dengan sehat ya. Kemudian kesunahan sahur juga terletak di akhir ya, bukan di awal. Akhir sebelum imsak ya, sampai sebatas waktu yang tidak meragukan apakah ini sudah subuh atau belum ya. Jadi kesunahannya di akhir. Bangun tidur, setelah bangun tidur diupayakan bisa qiyamul lail dulu, sholat tahajud ya, meskipun cuma 2 rakaat ya, kemudian baru makan sahur ya. Habis sahur kemudian jangan langsung tidur ya, nyambung sholat subuh dulu ya, macam itu. Kemudian selanjutnya menyegerakan berbuka. Kalau sahur tadi disunahkan untuk diakhirkan, tapi kalau berbuka disunahkan untuk bersegera ya, bersegera berbuka, bersegera untuk membatalkan puasa ya. Kemudian amalan yang keenam ya, iktikaf di masjid ya, iktikaf di masjid, menghidupkan malam pada bulan puasa. Syukur-syukur bisa 30 hari itu kita melakukan iktikaf di masjid ya, 30 hari kalau bisa ya, iktikaf di masjid. Iktikaf itu apa ya? Iktikaf itu berdiam diri di masjid ya. Biasanya kalau di masjid-masjid ya, masjid-masjid besar itu kalau bulan puasa itu ramai sekali ya, hampir tidak ada orang tidurnya ya. Kalau dulu ya Bu lihat di Masjid Tuban ya, karena orang Jawa Timur seringnya kalau pulang ke sana itu, kalau apalagi di bulan-bulan terakhir ya, hari-hari terakhir dalam 1 bulan itu, mulai tanggal 15 itu biasanya masjid penuh sekali sampai dengan subuh, orang-orang iktikaf di situ ya. Nah ini apa? Karena mereka mengetahui betapa besarnya pahalanya ketika kita melakukan iktikaf, terutama di bulan Ramadan ya. Kemudian mencari keutamaan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ada satu malam yang hanya terdapat pada bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain, makanya ini salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu terdapat satu amalan yang lebih baik nilai pahalanya 1000 bulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ya. Keutamaan malam Lailatul Qadar ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ya, itu adalah 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu bernilai kebaikan sama halnya dengan kita melakukan ibadah selama 1000 bulan ya. Umur manusia aja belum tentu sampai segitu ya, nah, apalagi kalau kita bisa mengetahui ya, mengalami malam Lailatul Qadar itu. Makanya biasanya Lailatul Qadar itu terjadinya setelah 15 hari di bulan puasa ya. 17 biasanya di malam-malam ganjil. Itu banyak sekali orang-orang yang kemudian berburu malam Lailatul Qadar karena saking ngertinya betapa besarnya nilai kebaikan ya yang dilakukan ketika itu terjadi Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya mandi besar. Amalan berikutnya adalah mandi besar. Mandi besar bagaimana maksudnya? Bagi orang yang berhadas besar, maka sebelum melakukan ibadah puasa, sebelum subuh, itu disunahkan untuk melakukan mandi besar. Ya, misalnya ya, ada anak perempuan yang mau suci dari haid ya, mau suci dari haid,
diupayakan sebelum masuk waktu subuh itu kita sudah mandi besar, ya. Karena apa? Kalau mandi besarnya nanti setelah sholat subuh, ya, nanti akhirnya apa? Kita khawatir ketika kita mandi ada air yang masuk, baik itu melalui lubang hidung, lubang mulut, telinga, ataupun lubang anus, dubur, itu kan bisa juga membatalkan puasa, ya. Selain itu juga kalau kita mandinya sebelum sholat subuh, habis itu kita bisa menjalankan sholat subuh, ya. Terus selanjutnya adalah menjaga ucapan, ya, menjaga ucapan. Karena apa, ya? Orang itu apa ya istilahnya, ya? Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka pasti dia akan banyak melakukan kesalahan. Makanya diupayakan sebisa mungkin nggak usah terlalu banyak berbicara kalau memang itu tidak bermanfaat, ya. Orang itu ibaratnya apa, ya? Kalau pepatah Indonesia bilangnya tong kosong nyaring bunyinya, ya, tong kosong nyaring bunyinya. Orang itu kalau tidak ada isinya biasanya omongnya banyak. Makanya nek sampean pengen orang lain itu tidak melihat sampean itu orang yang bodoh, gak usah banyak omong. Karena semakin kita banyak omong, semakin kita ketahuan tidak pintarnya. Ya, itu ya salah satu ini makna dari tong kosong nyaring bunyinya. Selain itu juga apa, ya? Memang kita dianjurkan tidak usah terlalu banyak bicara kalau hal itu justru membuat kita terjerumus dalam dosa. Ya, takutnya pembicaraan kita justru menyakiti orang lain, ya. Lebih baik diam, ya, daripada kita banyak berbicara, ya, semacam itu. Kemudian menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Seperti kita tahu tadi bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa bernilai pahala yang berlipat-lipat ganda. Begitu juga ketika kita melakukan satu hal yang buruk, dosanya juga berlipat-lipat. Makanya sebisa mungkin kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, apa yang kita lakukan mulai dari awal bulan puasa sampai dengan puasa selesai atau lebaran, kita upayakan itu selalu istiqomah. Kalau dulu ketika bulan puasa kita selalu istiqomah jamaah di musola, ya kita upayakan setelah bulan puasa, ya setelah lebaran kita tetap istiqomah melakukan ibadah jamaah di musola, ya. Istiqomah untuk selalu bertadarus Al-Quran, istiqomah untuk bersedekah, istiqomah untuk selalu menjaga ucapan. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, setelah selesai ibadah puasa, selesai Ramadan, kok bisa kita istiqomah semacam itu, insya Allah puasa kita itu diterima oleh Allah. Terbukti setelah puasa pergi, ya, setelah bulan puasa selesai, ibadah-ibadah tadi masih bisa kita lakukan, ya. Ini beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan puasa, ya, yang mana insya Allah amalan-amalan itu akan bernilai pahala yang luar biasa bagi kita semua. Itu anak-anak, ya, yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan meskipun ini tidak banyak, ya, bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankannya secara istiqomah baik pada bulan Ramadan ataupun setelah nanti bulan Ramadan, ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.